Halo Sobat MI Production, kali ini saya akan menjelaskan tentang COD bayar di tempat. Jadi seperti itu, saya sudah lama tidak membuat video di YouTube karena banyak kesibukan yang saya lakukan sebelumnya. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan like, share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja. Jadi sistem COD bayar di tempat itu adalah suatu kemudahan yang kita nikmati ketika bertransaksi lewat penjualan online. Jadi COD bayar di tempat itu kita bisa bayar barang ketika sampai di tempat atau di alamat yang dituju. Jadi seperti itu. Untuk prosedurnya sendiri, COD bayar di tempat itu adalah barang sampai dulu ke lokasi, habis itu kita bayar. Setelah kita bayar, baru kita coba ya teman-teman sekalian. Jadi anggapannya saya ini kan jualan power tools dan aksesoris. Jadi ketika saya kirim barang ini, ketika sampai ke pembeli itu nggak bisa dibongkar dulu, dilihat, dicoba, terus habis itu dibayar, nggak bisa. Karena kurir kan mempunyai pastinya target ya, setiap harinya pengiriman sehari itu sebanyak sekian. Kalau pembeli semuanya seperti itu, maka akan target kurir ini tidak akan bisa tercapai karena coba, bongkar, baru dibayar itu sangat tidak efektif pastinya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai marah-marahi kurir ketika barang tidak bisa dicoba dulu. Soalnya saya pernah menemui pembeli, dia bilang bahwasanya pegawai kurir posnya tidak bisa diajak kerjasama. Ya memang tidak bisa diajak kerjasama untuk transaksi pembayaran COD bayar di tempat, harus dibayar dulu, habis gitu baru dicoba barangnya, bukan dicoba dulu habis gitu dibayar. Jadi seperti itu. Nah, untuk supaya transaksi COD bayar di tempat ini bisa aman, untuk supaya transaksi COD bayar di tempat ini biar aman, caranya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa membayar dulu pastinya ya, membayar dulu ke kurir, habis membayar kurir, habis itu barang yang sudah di packing ini di video dulu sebelum dibongkar sampai dengan proses percobaan dari mesinnya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Ketika sudah berfungsi dengan baik, maka ya tinggal dihapus saja videonya supaya tidak supaya tidak memenuhi memori, yang banyak seperti itu. Nah, kalau seumpama ada kendala, mesinnya ada kerusakan atau apa, teman-teman bisa komplain kepada pihak penjual. Karena sudah ada bukti sebelum paket dibuka itu keadaannya memang rusak, maka teman-teman bisa komplainkan kepada penjual. Biasanya penjual akan mengganti dengan yang baru. Bisa nanti prosesnya dikirim dulu ke penjual, habis itu penjualnya bakal mengirim balik produk yang sekiranya itu tidak bermasalah ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara supaya teman-teman ketika transaksi COD bayar di tempat atau transaksi pembelian online supaya tidak dirugikan. Jadi seperti itu. Oh iya, bagi teman-teman yang sedang melakukan transaksi COD bayar di tempat itu langkah-langkahnya yang pertama pasti mengirimkan alamat atau menginput alamat dengan sedetail mungkin ya, untuk RT RW, kelurahan, kecamatan, dan juga nomor WA yang bisa dihubungi. Kalau bisa sih nomor WA, soalnya biasanya kurir itu ketika kesusahan pada saat mencari alamat itu adalah nge-WA si pembeli untuk selanjutnya bakal minta share lokasi biasanya. Jadi ini sangat penting sekali untuk menginput atau memberikan alamat yang jelas. Jangan sampai memberikan alamat yang kurang jelas, karena nanti bisa berpotensi gagal antar ketika barang yang teman-teman order alamatnya salah. Nanti akan pengirimannya akan lama prosesnya nanti. Yang paling penting adalah nomor WA itu tadi. Dan bagi teman-teman kalau bisa ini ada sekitar sharing ya. Jadi ada yang orang-orang yang iseng habis gitu ngisi alamat palsu, habis gitu minta COD dari tempat.
nanti akhirnya yaitu tadi kurir susah-susah nyari, habis itu sudah sampai di lokasi ternyata salah alamatnya. Jadi seperti itu. Oh ya, tambahan lagi, jadi untuk teman-teman yang sedang melakukan COD dari tempat harus dipertimbangkan dulu benar-benar apakah uangnya atau enggak dananya mencukupi untuk membeli produk tersebut. Takutnya di kemudian hari itu ada hal-hal yang lebih penting nanti yang bisa berakibat teman-teman ketika kurir datang membayar produknya tidak ada, yang ada nanti akan merugikan kurir dan pembeli pastinya. Jadi harap dipertimbangkan baik-baik ketika membeli produk-produk online supaya bisa bisa menguntungkan satu sama lain. Jadi benar-benar diperhatikan untuk biaya pada saat pembayaran. Dan yang lebih penting lagi, ketika teman-teman sedang melakukan transaksi online, jangan lupa untuk menitipkan uangnya kepada saudara serumah atau orang tua yang ada di rumah. Itu sangat penting sekali supaya nanti ketika kurir mengirim barang, uang ini bisa langsung diberikan kepada kurirnya. Soalnya untuk COD bayar di tempat melalui Pos Indonesia, biasanya ketika gagal antar, pembeli harus ngambil produknya atau barangnya itu ke pihak pos terkait. Anggapannya kalau saya ini di Buduran Sidoarjo, itu ngambilnya bisa-bisa di daerah dekatnya alun-alun Sidoarjo. Jadi seperti itu kan pastinya merugikan teman-teman ketika gagal antar seperti itu. Yang semestinya kita mendapatkan barang itu di tempat, malah kita yang ambil barang di tempatnya kantor pos ketika gagal antar. Jadi harap teman-teman bisa menyiapkan dana untuk pembayaran COD bayar di tempat supaya tidak terjadi gagal antar. Menurut saya COD bayar di tempat ini sangat menguntungkan karena kita tidak perlu bertransaksi lewat m-banking, terus Shopee, Pay dan lain sebagainya, transaksi elektronik tidak perlu. Jadi kita bisa bertransaksi pembayaran di tempat pada saat barang itu sampai. Sekian sharing saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Yang seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe dan silahkan like dan komen. Jika ada kekurangan akan saya tambahkan di video selanjutnya. Terima kasih.